Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Al-Kahfi menceritakan beberapa kisah yang luar biasa. Di antara kisah tersebut adalah kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi Musa, siapa orang yang paling alim? Kemudian Nabi Musa mengatakan, aku. Allah mengingatkan Nabi Musa dengan mengambil sementara ilmunya yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Allah memberitahukan bahwasanya di suatu tempat di mana dua laut bertemu, ada hambaku yang lebih alim darimu, wahai Musa. Kemudian Nabi Musa bertekad untuk mencari dan belajar dari hamba Allah yang alim tersebut, yaitu Nabi Khidir. Setelah Nabi Musa mencari, sampailah Nabi Musa di tempat Nabi Khidir berada. Mereka berdua berjalan di tepi pantai, kemudian melihat sebuah kapal. Nabi Khidir mendekati kapal tersebut, kemudian meminta kepada pemiliknya untuk mereka berdua bisa naik ke atas kapal tersebut. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa tidak sendiri, akan tetapi bersama dengan salah seorang khadimnya. Mereka kemudian diizinkan naik di atas kapal tersebut karena pemiliknya mengenal Nabi Khidir. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir tiba-tiba melubangi kapal tersebut. Nabi Musa kaget dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa mengatakan dan mengingatkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, aku tahu bahwa engkau tidak akan bersabar. Maka Nabi Musa meminta maaf kepada Nabi Khidir dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian sampailah mereka di suatu perkampungan. Di sana mereka melihat salah seorang pemuda yang sedang bermain dengan teman-temannya. Nabi Khidir kemudian mendekati pemuda tersebut dan membunuhnya. Tentu saja hal tersebut membuat Nabi Musa sangat terkejut, dan lagi-lagi Nabi Musa mengatakan bahwa Nabi Khidir telah melakukan sesuatu yang mungkar karena dia membunuh jiwa yang tidak bersalah dan juga tidak melakukan dosa apapun, bukan juga karena pemuda tersebut membunuh orang lain. Kemudian Nabi Musa meminta maaf sekali lagi dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian mereka sampai di suatu perkampungan. Mereka meminta untuk dijamu kepada penduduk negeri tersebut, kepada penduduk kampung tersebut, karena mereka merasa lapar. Akan tetapi penduduk di kampung tersebut, di negeri tersebut menolak untuk memberikan jamuan kepada Nabi Musa, Nabi Khidir dan juga khadim Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir melihat ada sebuah tembok yang akan roboh. Kemudian Nabi Khidir berusaha untuk membetulkan tembok tersebut. Kemudian Nabi Musa mengatakan, jika engkau mau, maka engkau bisa meminta imbalan dari apa yang engkau lakukan. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, inilah bedanya antara aku dan engkau. Setelah itu Nabi Khidir menjelaskan alasan kenapa dia melubangi kapal, kemudian kenapa dia membunuh pemuda tersebut yang mereka temui di jalan, dan kenapa dia membetulkan tembok yang sudah hampir roboh. Dia melubangi kapal karena tahu bahwa ada seorang penguasa yang zalim yang akan mengambil kapal tersebut jika kapal tersebut tidak rusak. Kemudian yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang pemuda yang mereka temui di jalan. Karena apa? Karena Nabi Khidir diberitahu oleh Allah bahwasanya pemuda tersebut akan menjadi seorang yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin. Maka kemudian Nabi Khidir membunuhnya
Kenapa? Karena Allah ingin menjaga keimanan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, Nabi Khidir menjelaskan bahwa di bawah tembok yang hampir roboh itu terdapat harta anak yatim. Ayah anak tersebut adalah orang yang soleh, sehingga Allah dengan kesolehan ayah mereka, Allah ingin menjaga agar harta mereka tetap berada di situ sampai pada waktunya nanti mereka dewasa. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang pertama adalah bahwasanya seorang penuntut ilmu dan juga khususnya ulama tidak boleh sombong. Di dalam Quran surah Yusuf, Allah menegaskan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, bahwasanya di atas orang yang alim akan ada orang yang lebih alim daripada dia. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa setiap orang yang alim pasti di atasnya ada orang yang lebih alim lagi, sampai seterusnya berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang penuntut ilmu diminta untuk bersabar ketika dia sedang menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah bahwasanya banyak sekali hikmah yang tidak akan kita ketahui kecuali di kemudian hari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini banyak sekali majelis ilmu yang bisa kita datangi, kemudian ilmu-ilmu baru ataupun ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui yang bisa kita dengarkan kembali setiap menjelang maghrib, setelah subuh, kemudian setelah isya. Itu biasanya ada kultum di masjid-masjid, kemudian ada juga siaran Mutiara Ramadan, dan juga belum lagi lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren yang mengadakan kajian-kajian keilmuan. Maka di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan motivasi kita menuntut ilmu dan bersabar di dalam mendengarkan ilmu tersebut, di dalam menuntut ilmu, sehingga diharapkan nantinya kita juga akan mengetahui hikmah-hikmah dari ilmu yang kita tuntut, dari ilmu yang kita dapatkan di kemudian hari. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.